Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya akan menjelaskan tentang tugas yang kemudian yang diberikan oleh dosen kita yang berjudul tentang komunikasi partisipatif. Komunikasi partisipatif adalah komunikasi yang memberikan kesempatan pada suatu kelompok atau komunitas masyarakat untuk memproduksi dan mengelola informasi secara mandiri. Pengertian komunikasi. Kata atau istilah komunikasi dari bahasa Inggris adalah communication. Secara epistemologis atau menurut asal katanya adalah dari bahasa communicatus, dan perkataan ini bersumber pada kata komunis. Kata komunis memiliki makna berbagi atau menjadi milik bersama, yaitu usaha yang memiliki tujuan untuk kebersamaan atau kesamaan makna. Komunikasi secara terminologis merujuk pada adanya proses penyampaian suatu pernyataan oleh seseorang kepada orang lain. Jadi yang terlibat dalam komunikasi ini adalah manusia untuk memahami pengertian komunikasi tersebut. Dijelaskan secara efektif dan oleh Effendi bahwa para ahli komunikasi sering mengutip paradigma yang ditentukan oleh Howard Laswell yang karyanya The Structure and Function of Communication in Society mengatakan bahwa cara yang baik untuk menjelaskan komunikasi ialah dengan menjawab pertanyaan sebagai berikut. Ada lima paradigma Laswell menunjukkan bahwa komunikasi meliputi unsur. Yang pertama itu komunikator atau siapa yang mengatakan. Kemudian yang kedua pesan, itu mengatakan apa. Kemudian yang ketiga media, melalui saran apa. Kemudian yang keempat kepada siapa. Kemudian yang kelima efeknya apa. Jadi berdasarkan paradigma Laswell, secara sederhana proses komunikasi adalah pihak komunikator membentuk enkode atau pesan dan penyampaiannya melalui suatu saluran tertentu kepada pihak penerima yang menimbulkan efek tertentu. Kemudian dalam dalam komunikasi partisipasi itu ada konsep komunikasi pembangunan partisipasif. Konsep pembangunan partisipasif itu atau Kombangtor sebagai pendekatan alternatif yang dapat dipandang sebagai sarana yang ampuh untuk memfasilitasi proses-proses partisipatif dalam pembangunan di tingkat lokal. Sementara menurut Besettit 2004 itu komunikasi partisipasi adalah suatu aktivitas yang direncanakan yang didasarkan pada proses-proses partisipasi di satu sisi, kemudian pemanfaatan media komunikasi dan komunikasi tatap muka itu di sisi lain, dengan tujuan untuk memfasilitasi dialog di antara pemangku kepentingan yang berbeda yang berkisaran pada perumusan masalah atau sasaran pembangunan bersama, mengembangkan dan melaksanakan atau menjabarkan perangkat aktivitas yang memberikan kontribusi untuk secara solusi yang dilakukan bersama. Kemudian menurut Tilar 2009 dalam bukunya halaman 287 itu mengungkapkan bahwa partisipasi adalah sebagai wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi
di mana upaya antara lain perlunya perencanaan dari bawah atau bottom up dengan mengikut sertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakat. Kemudian menurut Sandi Ninggram Sugia 2001 di halaman 38 dalam bukunya yang mengatakan bahwa mengklasifikasikan partisipasi menjadi dua bentuk. Yang pertama, partisipasi langsung, kemudian partisipasi tidak langsung. Partisipasi langsung ini adalah partisipasi yang terjadi apabila individu menampilkan kegiatan tertentu dalam proses partisipasi. Kemudian partisipasi ini terjadi apabila setiap orang dapat menunjukkan pandangan membahas pokok permasalahan yang mengajukan keberatan terhadap keinginan orang lain atau terhadap ucapannya. Kemudian partisipasi tidak langsung yang terjadi apabila individu mendelegasikan hak partisipasi. Seperti yang di buku Siti Iran Astuti tahun 2012, kalau tidak salah di halaman 61 sampai 63, yang membedakan partisipasi menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama adanya partisipasi dalam pengambilan keputusan, kemudian yang kedua partisipasi dalam pelaksanaan, kemudian yang ketiga partisipasi dalam pengambilan pemanfaatan. Ada 4 bentuk dalam evaluasi partisipasi. Saya akan jelaskan 4 bentuk tersebut. Yang pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Partisipasi ini terutama berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat yang berkaitan dengan gagasan atau ide yang menyangkut kepentingan bersama. Wujud partisipasi dalam pengambilan keputusan ini antara lain seperti ikut menyumbang gagasan atau pemikiran, kehadiran dalam rapat diskusi atau tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan. Kemudian yang kedua, partisipasi dalam pelaksanaan meliputi atau menggerakkan sumber daya dana, kegiatan administrasi, koordinasi dan penjabaran program. Partisipasi dalam pelaksanaan merupakan kelanjutan dalam rencana yang telah digagas sebelumnya, baik yang berkaitan dalam perencanaan atau pelaksanaan maupun tujuan tersebut. Kemudian yang ketiga itu ada partisipasi dalam pengambilan pemanfaatan. Partisipasi dalam pengambilan pemanfaatan tidak lepas dari hasil pelaksanaan yang telah dicapai, baik yang berkaitan dengan kualitas maupun kuantitas. Ya, dari segi kualitas dapat dilihat dari output, sedangkan dari segi kuantitas itu dapat dilihat dari presentasinya, bagaimana keberlangsungan atau keberhasilan dari program tersebut, kira-kira seperti itu. Kemudian yang keempat, partisipasi dalam evaluasi ini berkaitan dengan pelaksanaan program yang sudah direncanakan sejak awal atau sebelumnya. Partisipasi dalam evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui ketercapaian program yang sudah direncanakan sebelumnya. Kemudian bentuk-bentuk partisipasi. Bentuk partisipasi menurut Effendi yang dikutip oleh Siti Iren Astuti di bukunya tahun 2011 di halaman 58 terbagi atas dua, yaitu partisipasi vertikal dan partisipasi horizontal.
Partisipasi vertikal ini terjadi dalam bentuk kondisi tertentu, yaitu masyarakatnya terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lain dalam hubungan di mana masyarakat berada dalam sebagai status bawahan atau pengikut atau klien. Kemudian partisipasi horizontal ini, partisipasi horizontal masyarakat yang mempunyai prakarsa di mana setiap anggota atau kelompok masyarakat yang berpartisipasi horizontal atau dengan yang satu dengan yang lain. Kemudian menurut Basrowi yang dikutip oleh Siti Iran Astuti di bukunya tadi di halaman 58 tahun 2011 tadi, itu partisipasi masyarakat yang dilihat dari bentuknya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu partisipasi fisik dan partisipasi non fisik. Dalam partisipasi fisik adalah partisipasi masyarakat atau orang tua dalam bentuk menyelenggarakan usaha-usaha pendidikannya seperti mendirikan dan menyelenggarakan usaha sekolah. Kemudian partisipasi non fisik. Partisipasi non fisik ini adalah partisipasi keikutsertaan masyarakat baik dalam bentuk arah pendidikan nasional dan meratanya animo masyarakat untuk menuntut ilmu pengetahuan melalui pendidikan, sehingga pemerintah tidak ada kesulitan lagi untuk mengarahkan rakyatnya untuk bersekolah. Mungkin itu saja video atau tugas yang kemudian disajikan dalam bentuk video yang saya paparkan tadi, yang bisa saya berikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.